Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa dan tetap selalu semangat. Alhamdulillah ya kabarnya baik. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan eh, pra observasi ya Bu ya, dan nanti Ibu akan melakukan coaching juga ya, betul ya? Betul, Sama Pak. Bu Elsa ya. Betul. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan mengenai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian nanti kegiatan selanjutnya yaitu coaching sama Bu Elsa, ya betul? Betul, Bapak. Nah, untuk sesi kali ini saya ingin menunjukkan beberapa pertanyaan, mengajukan, bukan menunjukkan ya. Kalau menunjukkan mah cenderung nunjukin apa gitu ya, mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, boleh Bu? Boleh, silahkan. Boleh, baik, terima kasih ya Bu Sri sebelumnya. eh yang pertama, saya dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan, yang saya sebutkan tadi, Bu Sri ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Bapak bisa membimbing saya dan berharap dapat memperhatikan cara saya agar saya bisa menjadi atau mendengarkan aktif ya dan bagaimana caranya saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna kepada coach. Nah, menarik ya. Bu Sri, saya akan berusaha membantu mengembangkan kompetensi yang Ibu Sri inginkan, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, bagaimana penilaian Bu Sri terhadap apa yang akan dikembangkan saat ini? Karena saya yakin gitu ya dalam peningkatan mendengarkan aktif itu dan merumuskan beberapa pertanyaan yang efektif ini akan begitu sangat berguna Pak dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatnya keterampilan ini dalam diri saya tentunya akan jauh lebih bisa dan lebih yakin dalam membimbing coach saya dalam kegiatan proses coachingnya. Baik Bu Sri, ya mudah-mudahan dengan ini saya bisa membantu mengamati pengembangan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, dengan adanya kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini ya. Eh, Lalu apa harapannya Bu dengan adanya Uh, observasi ini? saya berharap bisa lebih jauh memperhatikan cara saya mendengarkan lebih aktif dan cara saya mengajukan beberapa pertanyaan itu, Pak. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, kita mulai saja kegiatan coachingnya antara Bu Sri dengan Bu Bu Elsa. Elsa selaku coachnya ya. Dipersilakan, mangga. Baik, Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Eh, Selamat pagi, Ibu Elsa. Iya, semangat pagi, Bu. Oke, hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya dengan menggunakan modal Tirta. Nah, langkah pertama kita akan mulai dengan menetapkan tujuan nih. Tujuan dari sesi coaching kita hari ini apa sih gitu ya. Nah, apa nih yang ingin Bu Elsa capai dari sesi coaching kita kali ini? Ya, ini Bu, saya pengen coaching itu karena ada permasalahan yang terkait dengan kedisiplinan siswa.
Jadi tujuannya saya mau pengen cari solusi bagaimana sih untuk zaman sekarang gitu ya menghadapi siswa dengan karakter yang luar biasa dan bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinannya gitu, Bu. Baik, baik. Tujuan yang sangat jelas ya. Lantas hambatan atau kendala apa nih yang Bu Elsa hadapi? Iya, selama ini hambatan yang saya rasakan gitu Bu ya, kayaknya belum ada kolaborasi dan komitmen bersama dari warga sekolah gitu untuk menerapkan disiplin itu. Jadi terkadang anak itu hanya takut atau hanya nurut gitu ya, hanya dari beberapa guru saja atau kalau ditegur. Jadi belum ada muncul kesadaran dalam dirinya gitu Bu. Jadi hambatannya tuh itu belum ada kolaborasi yang maksimal dari warga sekolah dan juga kerjasama dari perhatian orang tua itu. Hmm, Lantas manfaat dari kegiatan tersebut nih yang didapat jika jika tujuan yang Bu Elsa harapkan sudah tercapai, manfaatnya apa? Ya, saya pengen manfaatnya itu bisa dirasakan oleh siswa, mereka jadi punya kesadaran akan kedisiplinan sendiri gitu ya. Terus saya juga bisa bekerja sama dengan baik dengan warga sekolah, dengan guru mata pelajaran, guru BK dan pihak orang tua gitu. Hmm, Oke, bagus ya. Terus langkah-langkah apa nih yang sudah Bu Elsa sendiri lakukan untuk mencapai tujuan ini? Iya kan tujuannya saya tadi pengen disiplin siswa itu meningkat ya Bu ya dengan kesadaran diri sendiri. Makanya kemarin saya sudah mulai mencoba membuat kesepakatan sekolah. Jadi kan berawal dari kesepakatan guru mata pelajaran, kelas. Nah, saya juga sudah mencoba membuat kesepakatan sekolah biar mereka merasa jadi bagian dari kesepakatan tersebut. Jadi kalau selama ini kan tata tertib hanya ngerasa bahwa terlalu dikekang ya, itu mah sekolah yang bikin. Nah, kemarin saya sudah nyoba dengan perwakilan KM, dengan OSIS MPK, itu mereka diundang untuk membuat kesepakatan bersama. Jadi mereka merasa jadi bagian dari kesepakatan tersebut, sehingga mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi ya itu Bu, ternyata hasilnya belum maksimal gitu. Oh, jadi hasilnya belum maksimal ya. Nah, Mhm. biar hasilnya itu lebih maksimal lagi, kebutuhan apa nih? Apa Bu Elsa ini dalam mencapai tujuannya agar lebih maksimal, Bu Elsa ini butuh apa nih biar tercapai, biar terwujud gitu? Nah itu Bu, ternyata saya tuh kemarin berpikir juga ya, wah kayaknya nggak cukup ya dengan hanya membuat kesepakatan sekolah, tapi harus apa tuh namanya, dikawal bersama juga kesepakatan tersebut. Jadi kayaknya saya butuh kolaborasi gitu ya, sama perhatian kerjasama juga dari orang tua siswa tersebut atau wali. Terus juga bagaimana bisa menjalin kerjasama yang kuat juga dengan wali kelasnya gitu ya, dengan guru BK. Karena terutama kedisiplinan siswa sekarang tuh semakin menurun gitu ya, dari kehadirannya, dari cara berpakaian, perilaku, begitu. Jadi itu sih, Bu. Nah, lantas eh, yang mau Ibu Elsa lakukan apa setelah itu? Nah, kayaknya saya dari obrolan ini berarti itu Bu, kayaknya saya akan mensosialisasikan lagi kesepakatan sekolah tersebut tidak hanya ke ranah anak-anak saja, tapi juga ke seluruh dewan guru gitu ya. Seluruh dewan guru minta komitmennya bersama, terus selain itu juga berarti harus ada sosialisasi juga ke orang tua berarti. Jadi biar kita Hmm, sama-sama gitu ya kayaknya ya Bu ya. iya ya, berarti berkolaborasi ya antar Iya warga betul. sekolah. Mhm. Oke, keren keren. Kira-kira kapan tuh Bu Elsa akan melakukan tindakan itu? Nah, saya berpikir sih kan kalau untuk ke guru itu bisa setiap awal bulan ya, karena ada rapat dinas awal bulan, itu bisa saya gunakan, berarti di pekan ini. Nah, tapi kalau untuk orang tua kolaborasi, selain minimal kayaknya kalau dekat ini bikin kayak surat edaran gitulah ya, surat edaran sosialisasi, tapi kalau untuk secara langsungnya kayaknya nanti di bulan Desember pada saat pembagian rapot. Karena kalau langsung ngundang khusus untuk itu, kayaknya orang tua itu udah agak sulit sekarang Bu ya ke sekolah itu. Jadi paling nanti pas bagi rapot sekalian di situ sosialisasi gitu di bulan Desember. Oke, tindakan yang sangat bagus ya. Oke,
Bu Elsa sendiri nih, bagaimana nih cara mengukur tingkat keberhasilan dari tindakan yang sudah Bu Elsa lakukan? Nah, saya berpikir kayaknya kan nggak mungkin 100% ya Bu ya, apalagi SMA di tempat saya itu kan siswanya ada 1.214. Jadi kita nggak bisa istilahnya 100% semua oke disiplinnya meningkat gitu ya. Kemarin juga saya merasa terobatinya karena misalnya walaupun banyak yang protes, ih banyak yang kesiangan tuh. Tapi kan kalau saya hitung rata-rata yang kesiangan itu ada sih memang 15 sampai 20 orang. Kesannya memang banyak. Tapi kalau kita persentasekan dari seluruh siswa itu kecil gitu loh. Jadi kalau dibagi 32 kelas, ya itu per kelas ya nggak nyampe satu gitu sebetulnya. Tapi kan memang agak mengganggu mungkin ya bagi sebagian guru. Jadi saya berpikir tingkat keberhasilannya ya setidaknya begitu ya dari 90%-an lah itu siswa bisa gitu. Nah, yang lainnya bertahap lah apa ya, menjadi pembiasaan baiknya gitu. Keren, 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 keren. Oke, uh, kira-kira nih, apakah Bu Elsa sudah memiliki gambaran ya tentang strategi-strategi yang tadi Bu Elsa udah ungkapkan, strateginya yang akan dilakukan gambarannya seperti apa? Nah, itu Bu strateginya, saya akan mulai pertama mungkin akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah gitu ya, untuk izin memberikan sosialisasi, terus ke bagian Ibu Arsiparis ke TU tentang membuat surat edaran untuk orang tua, sosialisasi via surat dulu, terus nanti dilanjutkan dengan ke bagian kurikulum gitu ya, untuk diselipkan program pada saat pembagian raport, itu. Berarti sudah tersusun ya, sudah dibuatkan skemanya ya seperti apa. Iya, Nah, jadi terbayang ya. setelah kita melakukan obrolan ini nih, proses coaching ini, apa yang Bu Elsa rasakan? Iya, ternyata benar ya Bu, setelah ngobrol jadi apa ya, muncul begitu ya, muncul ide bahwa oh iya gitu, ternyata selama ini memang belum maksimal, belum optimal di antaranya tadi kolaborasi intinya ya, karena nggak bisa kita sendiri doang, aduh capek banget begitu ya. Eh, dan bagaimana ngasih pemahaman juga ternyata istilahnya kita jangan hanya fokus kepada anak yang tidak disiplin ya Bu ya ternyata, tapi kita juga harus mengapresiasi dan memperhatikan juga siswa yang sudah melakukan dengan baik gitu ya, yang sudah datang tepat waktu lebih dari 1.000 berarti kan ya. Jadi itu jadi saya benar-benar kepikir sekarang, oh iya ya gitu. Jadi jangan terlalu berfokus ke sana, tapi kita menyelesaikan, tapi ternyata fokus kita pun jangan melupakan yang anak yang sudah baik gitu sih Bu. Saya jadi agak ngerasa, oh iya gitu ada masukan baru dan ya jadi tercerahkan gitu. Oke, sudah baik ya dengan rencananya. Mudah-mudahan dalam melaksanakan strategi yang sudah Bu Elsa lakukan berjalan dengan lancar dan dapat konsisten gitu ya, secara konsisten dilakukan. Oke, Bu Elsa, sepertinya saya rasa kita udah cukup ya, udah selesai untuk kegiatan proses coaching hari ini. Saya tunggu implementasinya dan strategi tersebut dan beritahu saya nanti tentang hasil dari tujuan Bu Elsa. Oh iya, baik Bu, siap Bu. Terima kasih Bu Elsa. Assalamualaikum, sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, salam juga dan salam sehat selalu. Alhamdulillah ya Bu Sri, tadi sudah melaksanakan percakapan coaching bersama dengan coachingnya yaitu Bu Elsa. Dan saya juga sudah melaksanakan observasi pada kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan melaksanakan tahap pasca observasi ya Bu ya. Yang tentu saya akan memberikan umpan balik kepada Bu Sri tentang coaching yang barusan dikerjakan. Ya Bu? Iya baiknya. Saya ingin menanyakan Ibu nih, apa saja yang Bu Sri dapatkan pada saat tadi Bu Sri melakukan coaching? Dan apa saja yang Bu Sri lakukan pada saat coaching tadi? Saya merasa sudah melakukan teknik coaching tadi itu sesuai dengan alur cerita ya, sesuai dengan alur yang sudah dibuatkan
dan saya merasa semuanya sudah berjalan dengan baik, begitu juga dari coachingnya gitu ya, sudah melakukan suatu komunikasi yang terbuka gitu, sehingga dari hasil pembicaraan antara saya sama Bu Elsa sendiri dengan coaching gitu ya, itu terjalin komunikasi yang sangat luas gitu ya, karena dari coachingnya sendiri itu melakukan komunikasi yang sangat terbuka, jujur, artinya mengungkapkan segala sesuatunya tanpa mesti harus ada yang disembunyikan. Mungkin seperti itu. Ya bagus ya Bu ya. Jadi istilahnya aktif lah ya. Jadi apa percakapannya aktif dan menyenangkan, menarik juga gitu ya Bu ya. Nah bagus sekali ya Bu. Nah sekarang yang kedua Bu, setelah tadi Bu Sri Hartati melaksanakan percakapan coaching, bagaimana Bu Sri menilai diri Ibu tentang performa Ibu dari skala 1 sampai 10? Dan pada coaching tadi terutama dalam kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan ya. Coba bisa dijelaskan Bu? Oke, saya merasa saya sudah mampu gitu ya mendengarkan secara aktif dan dalam mengajukan beberapa pertanyaan yang bobot kepada coach sendiri, dan dari skala tersebut saya merasa berada, ya mungkin harus lebih banyak belajar lagi ya Pak. Saya merasa masih berada di posisi angka 8 Pak dalam kegiatan proses coaching tadi. Saya harus lebih banyak belajar lagi dari Bapak sendiri, dari tayangan-tayangan video, dan dari kegiatan pelatihan atau hal-hal lainnya yang membuat kompetensi saya tentang teknik coaching ini lebih meningkat lagi. Nah, luar biasa ya Bu ya. Ibu menilai performa Ibu itu di angka 8 dan itu merupakan suatu hal yang positif dan suatu hal yang baik ya. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap coaching tadi Bu Sri dengan Bu Elsa? Boleh Bapak, silahkan. Nah, oke. Setelah saya mengamati tadi Bu Sri yang melaksanakan coaching bersama coachingnya Bu Elsa, sangat seru ya. Nah, di situ Bu Sri sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta ya, dari awal tujuan sampai diakhiri dengan bertanggung jawab dari coachingnya itu sudah tersampaikan ya semuanya alur tirtanya ya dari awalnya sampai akhir. Dan memang penyampaian dan menceritakan permasalahan yang dihadapi serta mampu menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang timbul itu sudah sangat luar biasa ya. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan dari Bu Sri itu pada saat tadi coaching berlangsung itu sudah sangat baik ya. Sudah kalau menurut saya sudah sangat ya di atas nilai 8 dan terlihat sekali interaksi antara coach sama coachingnya itu sangat luas. Tidak ada perbedaan lebih tinggi atau lebih rendah ya. Terlihat Bu Sri sudah melakukan dengan prinsip coaching yang baik ya Bu ya. Dan juga memaksimalkan yang dimiliki oleh coach. Coach juga jadi lebih maksimal untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada pada dirinya, potensi-potensi yang harus dilakukannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan, dan itu sangat baik sekali ya Bu ya. Nah kemudian saya ingin menanyakan nih ke Bu Sri Hartati, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sri kembangkan berdasarkan tadi percakapan coaching Ibu dengan Bu Elsa untuk kedepannya? Mungkin saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam ketiga kompetensi tersebut ya Pak. Dan sebelumnya saya senang mendengar dari umpan balik Bapak dan saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya.
Dan semoga dengan umpan balik ini menjadikan suatu motivasi bagi saya untuk terus meningkatkan lagi proses teknik coachingnya gitu ya Pak. Dan Ya, saya sendiri akan berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan yang lebih efektif, serta memfokuskan pikiran gitu ya. Mungkin itu iya. Pak. Baik ya Bu ya, bagus sekali. Jadi Ibu lebih fokus kepada 3 kompetensi untuk meningkatkannya ya. Tidak hanya tadi kan kalau tadi fokus kepada untuk, hadir secara aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau ini ingin tiga-tiganya dan ingin apa, menguasai secara maksimal mungkin ya Bu ya? Nah, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan percakapan observasi ini lagi ya Bu ya, untuk melaksanakan coaching bersama-sama. Nah, Bu Sri, kira-kira rencananya kapan nih? Dan butuh bantuan siapa Bu Sri dalam meningkatkan kompetensi Ibu yang ingin ditingkatkan tadi yang ketiga itu? Yang jelas saya membutuhkan bimbingan dari Bapak juga ya. Selain kepala sekolah, Bapak juga dan mungkin coach-coach atau yang memang sudah ahli dalam bidangnya dan akan mencoba dilatih dengan rekan sejawat saya di sekolah atau di luaran. Mungkin itu Pak. Iya, baik ya Bu ya, luar biasa sekali. Mungkin di sini kita sama-sama belajar ya Bu ya, untuk apa, untuk menjadi coaching yang baik ataupun menjadi supervisor yang baik dan bisa memberikan manfaat lebih ya, intinya seperti itu kepada orang di sekitar, intinya seperti itu. Eh, atau adapun kompetensi 3 kompetensi yang ibu ingin apa tingkatkan lagi, mudah-mudahan kedepannya Bu Sri bisa bisa lebih lebih lagi dengan seringnya atau seringnya berkomunikasi atau seringnya melakukan coaching-coaching bersama yang profesional ataupun bersama kita selaku pembelajar ini ya Bu ya. Nah, setelah saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bu Sri dan Bu Elsa. Tadi coachingnya Terima bagus kasih saya sekali. udah dibimbing Semoga sama Bapak. semoga kegiatan hari ini bermanfaat ya, baik di dunia ataupun di akhirat ya. Nah, sebelum saya Amin. akhiri nih Bu Sri, apa ada yang ingin Bu Sri eh, katakan sepatah dua patah kata? Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan Bapak untuk kegiatan hari ini dan semoga Bapak tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk selalu membimbing saya di kedepannya nanti. Dan semoga saya juga menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan doanya dikabulkan dan itu kembali doa itu adalah perkataan yang keluar dan mudah-mudahan perkataan itu menjadi doa bagi kita sendiri ya Bu ya. Nah, di akhir sesi ini kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. Sehat selalu Bapak. Salam buat keluarganya. Amin. Iya, sama-sama Bu.